Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ars Ngaju yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan rumah sakit daerah Nganjuk, juga informasi tentang dunia kesehatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, pada tanggal 28 Juli 2024 nanti diperingati sebagai Hari Hepatitis Dunia. Dan dalam rangka memperingati hari tersebut, kali ini kita juga akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang pemeriksaan darah pada penyakit hepatitis. Kita akan mengupas tuntas apa itu penyakit hepatitis, mengapa pemeriksaan juga sangat penting, dan juga kira-kira apa saja jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini. Tapi tentunya saya tidak sendiri sahabat sehat, karena kita akan bertanya langsung kepada yang sudah mengetahui dan juga berpengalaman tentang hal ini. Beliau sudah hadir di podcast kita saat ini. Beliau adalah Dr. Erawati Armayani, SPPK, selaku dokter spesialis patologi klinik dan juga kepala instalasi laboratorium terpadu di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Langsung saja, mari kita sapa beliau. Halo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Dok, ini kan tanggal 28 Juli nanti adalah hari peringatan hepatitis dunia ya dok ya? Iya. Iya. Ini kita mau mengangkat topik yaitu pemeriksaan darah bagi penyakit hepatitis. Tapi sebelumnya kira-kira penyakit hepatitis sendiri itu apa sih dok? Untuk penyakit hepatitis itu adalah peradangan hati atau liver. Bisa disebabkan oleh infeksi virus, kemudian bisa karena minuman beralkohol, dan kedua karena bahan-bahan kimia dan obat-obatan, seperti itu. Kalau hepatitis itu menyerangnya lebih ke apa dok? Maksudnya yang sakit itu apa gitu di bagian tubuh kita tuh dok? Biasanya mengistilahkan itu liver ya, liver atau hati kalau orang awam itu ya. Kalau sakit liver gitu Iya, ya, sakit sebenarnya itu liver hepatitis ya. dok ya. Kalau untuk pemeriksaan dok, kita itu waktu perlu pemeriksaan itu waktu merasakan apa atau mungkin dalam jangka waktu apa sudah mengalami ini atau mungkin ada skala pemeriksaan rutin untuk hepatitis ya dok? Jadi hepatitis itu banyak jenisnya, ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan E. Ada 5 jenis hepatitis. Jadi gejalanya biasanya itu badannya lemas, pusing. Jadi seperti gejala-gejala umum sebetulnya sih. Kemudian mungkin ada gejala nyeri perut, ada kalanya itu matanya kuning kayak bayi-bayi kalau baru lahir itu kan ada yang bayinya kuning, kulitnya kuning. Nah, itu seperti itu juga gejalanya. Apa itu juga kalau misal bayi kuning juga karena hati juga dok? Kalau bayi baru lahir yang kuning itu karena sintesis vitamin K-nya yang belum optimal, jadi harus diberikan terapi untuk mengaktifkan fungsi sintesis vitamin A di hati itu. Kalau jenis-jenis pemeriksaannya sendiri dok, misalkan untuk yang penyakit hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C itu berbeda-beda apa sama? Sebetulnya kalau hepatitis A itu bisa dideteksi menggunakan pemeriksaan darah biasa, menggunakan seperti rapid test ya, bisa langsung diketahui. Untuk hepatitis B ada beberapa jenis pemeriksaan menggunakan rapid test, menggunakan alat imunologi dengan metode chemiluminescence, kemudian mendeteksi replikasi virusnya menggunakan PCR yang hepatitis B dan C seperti itu. Kalau di RSUD Nganjuk sendiri sudah bisa ya dok ya? Sudah bisa, sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Kalau misalkan, kalau untuk mau periksa sendiri gitu, kita harus pakai pengantar atau bagaimana dok? Sebetulnya sih kalau di program pemerintah itu mungkin ada seperti program ibu hamil, seperti itu sudah ada program gratis sih dari pemerintah untuk ibu hamil. Terus untuk remaja-remaja atau calon pasutri itu dilakukan screening juga, tapi oleh puskesmas itu untuk yang program dari pemerintah. Untuk yang di rumah sakit bisa mandiri,
Kalau merasa bergejala tadi lemah, pusing, perutnya sakit, terus kadang matanya kuning, bisa berobat dulu ke dokter. Kalau yang punya BPJS bisa menggunakan BPJS seperti itu. Kalau tadi katanya dokter sebelum mungkin Pak Sutri atau mungkin Ibu hamil ya dok ya. Ya, Sebenarnya seberapa penting sih dok kita untuk periksa itu misalkan ibu hamil atau masih mungkin remaja, apakah sangat penting untuk memeriksakan ini? ya sebetulnya sangat penting sekali, terutama hepatitis B, C itu bayi yang dalam kandungan pun bisa tertular kalau ibunya menderita hepatitis ya. Jadi penularannya langsung vertikal dari ibu ke calon bayinya seperti itu. Itu juga berisiko ya dok ya untuk maksudnya ibu hamil yang mengidap penyakit tersebut apakah berisiko? Biasanya kalau hepatitis yang berbahaya itu kan hepatitis yang menjadi kronis. Jadi hepatitis yang perjalanannya menjadi kronis itu ada hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Nah, kenapa diwaspadai kalau kronis? Karena bisa menjadi penyakit hati yang fibrosis atau sirosis. Mungkin sahabat sehat juga tahu semua kalau sirosis itu ada perutnya membesar seperti itu, terus ada cairan di perutnya. Nah, itu dalam jangka panjang beberapa hepatitis yang saya sebutkan tadi berubah menjadi kronis seperti itu. Makanya penting sekali untuk deteksi dini ya. Sebagian besar sih pasien-pasien yang datang itu dalam kondisi kronis sih. Kalau sudah kronis kan berarti sudah terlambat. Istilahnya kalau kronis itu penyakitnya sudah merusak sel hati, jadi fungsi hatinya juga sudah tidak optimal berfungsi dan seperti kalau peradangan itu kan lama-lama menjadi jaringan ikat yang jaringan rusak ya, yaitu yang menyebabkan jadi sirosis. Beberapa hepatitis seperti hepatitis C itu setelah sirosis ada kalanya menjadi kanker hati atau hepatoma. Bahayanya seperti itu untuk penyakit hepatitis ini. Kalau hepatitis sendiri itu menular nggak sih dok? Kalau hepatitis A itu menularnya lewat makanan. Hepatitis A dan E itu menular lewat makanan. Jadi sangat mudah sekali menular malah yang hepatitis A dan E. Jadi kebersihan tangan, cuci tangan, terus pengolahan makanan yang higienis seperti itu bisa mencegah tertular hepatitis A dan E. Untuk hepatitis B, C, dan E itu menular melalui cairan tubuh, darah, seperti itu. Sebetulnya sih bisa dicegah ya kalau kita tahu misalkan kita punya penyakit hepatitis, ya jadi kita harus menjaga diri kita sendiri supaya tidak menularkan ke orang lain seperti Iya, itu. berarti kalau misalkan nih dok, satu rumah itu ada yang salah satu kena, mungkin berarti kita harus menyendirikan ya dok, mungkin peralatan makan. Ya sebetulnya kalau hepatitis A dan E itu harus seperti itu sih, harus disendirikan karena nanti gampang sekali menular. Kan ada kalanya hepatitis itu yang akut sama yang kronis. Nah, yang mudah menular itu yang akut. Kalau hepatitis A dan E itu dalam waktu 2 minggu istilahnya sudah sembuh ya, sudah tidak menularkan lagi. Kalau hepatitis B, dia siklus menularnya sampai 6 bulan sebetulnya hepatitis B dan bisa sembuh sendiri ya, self limiting kalau hepatitis B. Beberapa sebagian kecil aja yang berubah menjadi kronis tadi. Kalau sudah kronis itu sudah tidak menular lagi sih. Ya, kalau misalkan ini dok, kalau mungkin sudah terkena mengetahui penyakit tersebut, kira-kira penting nggak sih dok untuk apa pemeriksaan darah rutin gitu dok? Misalkan terkena penyakit sudah divonis ini, terus melakukan Iya. pengobatan gitu, masih harus pemeriksaan lagi nggak dok? Terus pemeriksaannya kira-kira apa gitu? Ya, misalkan dari sahabat sehat ada yang pada pemeriksaannya ya mungkin terdeteksi ada HBsAg, misalnya HBsAg yang diperiksa untuk hepatitis B-nya positif, itu sebaiknya rutin melakukan cek pemeriksaan enzim hati seperti SGOT, SGPT itu sampai 6 bulan ke depan. Seperti itu, mengetahui apakah bisa sembuh sendiri ataukah dia menjadi kronis. Sebetulnya hepatitis B itu ada terapinya kalau dia akut. Kalau sudah kronis kan sudah tidak bisa diterapi seperti itu. Kemudian selain periksa enzim hati juga eh, melihat replikasi virusnya. Itu menggunakan PCR ya, namanya HBV DNA. Melihat virusnya ini masih bereplikasi apa enggak, masih banyak enggak di dalam tubuh kita seperti itu. Kalau sudah
dia di bawah batas deteksinya, berarti virusnya sudah tidak replikasi, kemungkinan oleh tubuh sudah dibunuh atau dilokalisir oleh antibodi dari tubuh kita, seperti itu. Ini dok, terus lagi kalau untuk pemeriksaan hepatitis apakah khusus untuk yang ibu hamil aja atau mungkin orang tua aja? Kalau untuk yang remaja gitu kira-kira penting nggak ya dok ya? Iya sih, sebetulnya pemerintah itu yang diutamakan memang saat ini mungkin ibu hamil dan calon pasutri, sebetulnya seperti itu. Yang sebelum nikah gitu ya Iya, dok ya? sebelum menikah seperti itu. Untuk remaja kalau dia tidak berada di lingkungan yang berisiko tinggi, tidak perlu melakukan kayak screening hepatitis sih sebetulnya seperti itu. Hanya menjaga gaya hidup sehat saja seperti itu. Kalau untuk screeningnya yang ibu hamil tadi dok, apa juga panjang sekali ya dok untuk pemeriksaan itu atau cukup satu kali untuk pemeriksaan Eh, darah gitu? Biasanya itu setiap awal rencana mau hamil itu dilakukan pemeriksaan. Kemudian ketika hamil diperiksa lagi. Itu kenapa harus diperiksa untuk menentukan nanti persalinannya seperti apa. Biasanya seperti itu. Kalau ibunya terdeteksi hepatitis B, berarti persalinannya harus butuh persiapan yang lebih dibandingkan persalinan ibu yang normal dan persalinannya harus di rumah sakit kalau ibu tadi terdeteksi hepatitis B dan setelah melahirkan bayinya pun juga harus segera diterapi ya supaya penularannya itu bisa diminimalkan untuk bayinya seperti itu. Kalau untuk hepatitis sendiri ini sebenarnya lebih ke keturunan atau mungkin dari virus ya dok ya? Mungkin Nggak misalkan ada orang tua keturunan itu ya, nggak ada ya dok ya? nggak ada ya itu penularan aja. Kalau Hmm. virus ya, kalau karena dia konsumsi alkohol, jadi dia radang karena bahan dari alkoholnya. Kalau untuk pemeriksaan nih dok di rumah sakit ini, kita langkah-langkahnya kira-kira harus melalui apa dulu? Misalkan untuk pengetesan penyakitnya dulu atau mungkin dari luar misalkan sahabat sehat semua langsung bisa ke rumah sakit langsung tes gitu atau kita harus ada pengantarnya dulu, ada diagnosanya dulu seperti itu dok. Iya, sebetulnya sih kalau merasa ada kayak gejala Gejala. hepatitis kayak gitu bisa berobat ke dokter di Vaskesmas sekitar. Bisa juga mungkin langsung ke laborat tapi harus konsultasi dulu dengan dokter patologi kliniknya. Jadi nanti akan dipilihkan gejalanya seperti apa, perjalanan penyakitnya itu sudah berapa lama kayak gitu baru nanti kita tentukan kalau dia tidak membawa pengantar dari luar ya. Iya. Kalau dia membawa pengantar dari luar, jadi kita proses sesuai dengan permintaan yang dari dokter yang pengirim seperti itu. Sudah bisa semuanya ya dok ya di RSUD Nganjuk ini dari hepatitis Alhamdulillah. A sampai B atau apakah itu pemeriksaan kalau untuk hepatitis hanya darah atau mungkin dari lainnya juga dok? Selama ini yang ada itu pemeriksaannya menggunakan darah, jadi nanti diambil darah vena namanya di lengan atas seperti itu. Kemudian darahnya tadi diproses. Kalau screening awal itu tidak membutuhkan waktu lama sih sebetulnya. 15 menit sudah bisa terdeteksi apakah ini terinfeksi virus hepatitis A, B, C seperti itu. Kalau untuk jenis-jenis pemeriksaan darah untuk hepatitis dok, kira-kira ada tesnya apa aja ya dok ya tes darahnya? Awal itu kita periksa dulu tes fungsi hatinya ya. Kalau ada gejala misalkan nyeri perut, kemudian mata kuning biasanya dicek fungsi hatinya. Kalau ternyata didapatkan kadar fungsi hati yang meningkat, nah itu baru dicurigai adanya radang pada hati atau sel hati. Setelah itu dicari penyebabnya apa ini virus ataukah alkohol ataukah apa penyakit autoimun. Nah, seperti itu. Biasanya kalau hepatitis A itu enzim hatinya itu meningkatnya itu sangat drastis, jadi bisa sampai 1000-an gitu kadarnya. Nah, itu baru dokter yang memeriksa akan melakukan pemeriksaan anti HAV namanya. Anti HAV itu menggunakan seperti rapid, jadi darah tadi diteteskan ke rapid tadi. Kalau di dalam darah tadi ada antibodi terhadap hepatitis A, maka dia akan muncul garis tes, berarti itu dia positif. Seperti alat yang kayak apa itu waktu COVID itu Iya, ya dok ya? ya, yang untuk swab-swab hidung itu ya Ya seperti ada itu. kayak gitu. Garis tesnya muncul, berarti dia positif. Berarti kalau yang itu nggak lama ya dok ya Tidak hasilnya lama, bisa ya, langsung diketahui. ya. Terus mungkin kalau enzim hatinya meningkat tapi hanya 2 kali lipat dari nilai normal, misalnya dokter DPJP tadi
curiganya, oh jangan-jangan ini hepatitis B atau C. Nah, itu dimintakan HBsAg sama anti HCV namanya. Untuk HBsAg itu mendeteksi antigen dari virus hepatitis B. Untuk anti HCV itu mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis C tadi. Prosedurnya juga sama menggunakan seperti rapid test tadi. Kalau untuk yang prosedur misalkan di rumah sakit ini dok, mungkin yang rawat inap atau mungkin yang rawat jalan, itu selain yang rapid test tadi, itu kira-kira prosedurnya bagaimana? Oh, dari pengambilan darah dan mungkin tesnya kira-kira berapa lama sampai ke hasilnya dok di rumah sakit ini? Baik, setelah tadi kalau misalkan mau dilanjutkan ya, misalkan HBsAg-nya itu positif gitu. Ini harus dilihat juga apakah dia masih menular atau tidak. Nah, untuk tahu oh hepatitis B-nya masih menular itu diperiksa HBcAg namanya. Jadi core-nya yang dideteksi dari virus tadi kan ada S itu kan surface permukaannya, E itu envelope-nya, kemudian C itu core-nya di dalam. Nah, kalau masih ada core-nya berarti kan dia masih hidup gitu, masih terdeteksi berarti dia masih menular seperti itu. Jadi jangan takut dulu, misalkan tuh HBsAg saya positif, nah tapi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena hepatitis B itu mudah sembuh sendiri gitu. Kalau yang akut itu 6 bulan dia penyembuhannya, hanya sebagian kecil aja yang menjadi kronis seperti itu, yang harus diwaspadai seperti itu. Jadi tidak perlu takut. Kalau misalkan saya HBsAg-nya positif, terus HBcAg, HBeAg-nya negatif, berarti saya tidak perlu khawatir saya menularkan ke orang lain gitu. Karena HBsAg itu tidak serta-merta virusnya utuh itu yang terdeteksi gitu. Hanya serpihan bagian dari surface atau permukaan virus itu yang kita tangkap, kita periksa kadarnya seperti itu. Jadi kalau mungkin sudah ada gejala, mending periksa dari awal ya dok. Iya, kalau masih ada gejala awal bisa pusing, lemes, terus mual, muntah, sebaiknya ya segera berobat seperti itu. Iya, Kalau untuk ibu hamil tadi dok, apa juga bisa pemeriksaannya di rumah sakit ini dok? bisa. Khusus untuk ibu hamil, memang permintaan dokter Obgyn di RJ Nganjuk ini menggunakan metode chemiluminescence, jadi menggunakan alat imunologi analyzer karena lebih sensitif ya. Kalau menggunakan seperti rapid test itu kan batas deteksinya dia paling rendah, batas deteksi terendah itu kurang bisa menangkap partikel virusnya. Kalau menggunakan alat imunizer itu lebih sensitif, jadi semakin dini terdeteksi ibu hamil tadi bisa diberikan terapi seperti itu. Kira-kira ada tambahan dok, kalau dari saya pertanyaannya sudah cukup. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat Ya, semuanya? mungkin sahabat sehat semuanya, gaya hidup sehat ya, gemas itu jaga kebersihan, sering mencuci tangan, seperti itu. Kemudian untuk pasangan-pasangan muda, pasangan yang mau menikah, yaitu harus setia pada pasangan. Nah, itu ya. Oh, itu juga berpengaruh. Ya, ya, biasanya tuh sebagian besar tuh kan dia tertular bukan dari pasangannya, tapi karena dia ya itu. Ya, makanya gaya hidup sehat, terus setia kepada pasangan, kemudian menjaga kebersihan gitu untuk mencegah penyakit hepatitis. Iya. Terima kasih dokter sudah memberikan informasi, sudah menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Semoga Iya, kita bisa sama-sama. berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Baik. Ya, izin menutup ya dok ya. Iya. Iya, sahabat sehat semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mendeteksi dan mengelola penyakit hepatitis. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter apabila Anda memiliki risiko atau gejala yang mencurigakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa lagi di topik-topik kesehatan lainnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk. Yes, I care.